Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Perikop di dalam pasal ini, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dalam Mazmur 127 ini berbicara tentang berkat, ya. Nah, saya memberikan tema firman Tuhan adalah berkat di dalam Tuhan. Dalam perikop ini Salomo mengakui bahwa segala sesuatu berkat yang dia terima itu adalah berkat yang asalnya dari Tuhan, berkat pemberian daripada Tuhan. Karena itu ayat 1 sampai ayat yang kedua, Salomo mencatat atau menuliskan, menyatakan diri bahwa di luar Tuhan semuanya sia-sia. Kalimat dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, jika bukan Tuhan, ini membuktikan bahwa hanya di dalam Tuhan berkat itu tidak akan menjadi sia-sia. Apakah ada berkat yang menjadi sia-sia? Tentu saja ada, Bapak Ibu, karena ada berkat yang diperoleh bukan karena kehendak Tuhan atau di luar Tuhan, ya. Nah, berkat di dalam Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup ini. Sebaliknya, jika Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita dapatkan itu menjadi sia-sia. Karena kita memperoleh dengan kekuatan kita sendiri. Kita memperoleh dengan pikiran-pikiran manusia kita sendiri. Tetapi berkat, karena Tuhan ada di dalam hidup kita, maka berkat itu akan menjadi berkat yang mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Apa saja berkat-berkat yang kita seringkali nikmati, kita alami di dalam Tuhan, ya. Pembacaan kita yang pertama di sini dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Nah, membangun rumah, tempat tinggal, ini juga adalah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh kita. Karena kita butuh tempat untuk berteduh, butuh tempat untuk tinggal, butuh tempat untuk beristirahat, dan kita membutuhkan rumah. Saat ada berkat dan kita membangun rumah, maka sekeras apapun kita bekerja untuk memiliki perencanaan dalam pembangunan rumah, tetapi jikalau bukan Tuhan yang membangun, dikatakan, maka semuanya menjadi sia-sia. Kalau Tuhan tidak terlibat, maka rancangan terbaik seperti apapun itu tidak akan berhasil kalau itu bukan karena kehendak Tuhan. Ada satu contoh kisah di dalam Alkitab, Bapak Ibu, bagaimana orang-orang pada zamannya pembangunan Menara Babel, ya. Bagaimanakah mereka sudah merancangkan, dikatakan membuat batu bata, nanti kita akan susun tinggi sampai ke langit. Tetapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu rencana Tuhan? Ketika itu bukan kehendak Tuhan dan itu di luar Tuhan, maka semua menjadi sia-sia. Ketika mereka membangun, semua menjadi sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita diizinkan bisa
memiliki tempat tinggal, membangun rumah, tetapi kita rindu percaya menjadikan Tuhanlah yang membangun, Tuhanlah yang ada di dalam rumah yang kita bangun, sehingga waktu bangunan itu berdiri menjadi berkat bagi kita. Ketika kita menempati, itu juga mendatangkan damai sejahtera ketika kita menempatinya. Kemudian juga berkat di dalam pembacaan ini ada berkat perlindungan ya di ayat 1 bagian B ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga itu supaya terjadi keamanan, supaya tenang ya. Tetapi firman Tuhan di sini juga mencatat keamanan dan penjagaan, pengawalan kota itu hanya sebatas kekuatan dan kemampuan manusia. Tetapi pengawalan yang sesungguhnya, penjagaan yang sesungguhnya itu adalah ketika Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Itu adalah tempat yang aman, penjagaan yang aman. Karena Tuhan senantiasa melindungi, memperhatikan, dan kita tidak pernah lepas dari pemandangannya Tuhan. Oleh sebab itu kita memang perlu berjaga-jaga, tetapi yang terutama adalah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang sesungguhnya. Mazmur 91 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata, sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Siapakah tempat yang maha tinggi? Itu adalah Allah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, namanya yang berkuasa, namanya yang ajaib, menjadi tempat perlindungan kita, menjadi tempat perteduhan kita. Sekalipun kita mungkin ya di sekitar kita mengalami banyak hal yang tidak aman, sekalipun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini hal-hal yang membuat manusia itu menjadi khawatir, takut, tapi saat kita berlindung, kita percaya Tuhan yang menjagai kita, maka perlindungannya itu mendatangkan ketenangan dan rasa aman bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Seterusnya di ayat yang kedua, berkat Tuhan itu juga bentuknya bisa berupa materi atau kekayaan. Manusia diberikan tenaga, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, itu juga merupakan berkat. Dan kemudian berkat kesehatan, kekuatan itu juga memberikan manusia kemampuan untuk dapat bekerja, mencari nafkah ya, mencari materi. Tetapi mengejar materi yang berlebihan ini tidak menjamin kita bisa menikmati berkat. Karena berkat itu sesungguhnya datangnya daripada Tuhan. Jikalau berkat itu didapat bukan karena dari Tuhan atau di luar kehendak Tuhan, maka dikatakan semuanya sia-sia. Kenapa? Berkat itu datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan berarti kita nggak usah bekerja, Tuhan pasti berkati. Tuhan memberkati, tetapi jikalau yang menjadi fokus kita adalah mengejar materi, mengejar harta kekayaan, maka hal itu justru dikatakan, ada ayat lain mengatakan itu kekayaan itu bisa seperti punya sayap, semakin dikejar tiba-tiba justru semakin hilang, semakin terbang ya. Tetapi kalau kita percaya berkat kekayaan itu adalah merupakan anugerah pemberian daripada Tuhan, maka kita bekerja sewajarnya, kita bersyukur dengan apa yang kita terima. Kekayaan itu adalah milik Tuhan. Jikalau kita dipercayakan kekayaan, kita pasti akan menjadi orang kaya. Tetapi jikalau belum diizinkan menjadi orang kaya, Tuhan pun tetap memberkati dengan kecukupan, tidak kekurangan. Ya, tentu saja ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita diberkati tidak selalu hanya karena materi dan kekayaan, tetapi kalau Tuhan mempercayakan itu sebagai berkat, maka itu menjadi ucapan syukur bagi kita. Kita bekerja itu perlu, tetapi yang menjadi andalan utama kita adalah tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Kemudian di ayat yang ketiga, berkat itu juga bisa berupa keturunan ya. Di ayat yang ketiga di sana tadi membaca,
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar keluhan sepasang suami istri ketika mereka sudah menikah bertahun-tahun, kemudian mereka bergumul, mereka berdoa, ingin mendapatkan keturunan, ingin segera punya anak ya, tetapi mereka belum mendapatkannya, Tuhan belum mengabulkan, Tuhan belum mengizinkan. Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu kita mengerti, anak pun adalah merupakan berkat dari Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kalau anak adalah merupakan berkat pusaka dari Tuhan, dan di situ juga dituliskan buah kandungan itu adalah merupakan suatu upah. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki anak itu adalah berkat saudara dari Tuhan. Jaga dengan baik-baik di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam bentuk apapun, kekayaan, kesehatan, materi, rumah, tempat tinggal, anak, ya itu adalah merupakan berkat daripada Tuhan. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Sikap kita terhadap berkat yang kita miliki Bapak Ibu adalah kita menyadari bahwa berkat itu merupakan pemberian dari Tuhan. Kalau kita sadar berkat itu adalah pemberian Tuhan, maka kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Bagaimana sih bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan? Jikalau berkat itu berupa materi, harta, kekayaan, uang, maka kita bertanggung jawabnya adalah dapat mempergunakan harta itu, kekayaan itu dengan bijak. Jikalau berkat itu berupa anak atau keturunan kita, maka kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mendidik dia, mengarahkan dia bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dan hidupnya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dengan berkat yang kita terima, kita menerima berkat supaya kita juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita gelap mata, jangan sampai kita sombong karena kita memiliki berkat. Oh, setiap kali aku berdoa aku langsung dijawab oleh Tuhan, aku diberkati ya. Tetapi mari kita bijaksana. Apapun bentuk berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, itu kita wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Berkat yang kita peroleh dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi jikalau berkat yang didapat di luar Tuhan, ya misalnya orang yang mendapatkan kekayaan itu karena mendapatkannya dari roh-roh kegelapan, minta kepada paranormal dan lain sebagainya, itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera dan justru ada upah yang bisa mencelakakan mereka. Karena setiap berkat yang diminta dari dunia ini, dari roh-roh kegelapan, itu sifatnya tidak akan kekal dan tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Mintalah berkat hanya kepada Tuhan sang sumber berkat itu, supaya kita dapat menikmati berkat itu dengan penuh damai sejahtera. Mari kita menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai sumber berkat, supaya berkat yang kita terima akan menjadi berkat untuk selama-lamanya. 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita menerima firman ini sebagai berkat yang penuh dan melimpah dalam hidup kita, dan berkat yang kita terima akan berlaku untuk selama-lamanya. Haleluya. Sekian firman Tuhan, kita akan terima firman Tuhan dengan sukacita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus berbicara, mengingatkan kami agar kami belajar percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan, sumber berkat yang kami rindukan senantiasa. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk mereka percaya bahwa Engkau saja yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan ini. Sebab Allah memberikan kepada keluarga besar GPDI LCAD Magelang bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.